Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Handayani, kelas 1 di Ekonomi Syariah dengan NIM 1203109, mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Ibu Nurul Rahmawati, SPDI MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu fikih, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, hari ini saya ingin mempresentasikan makalah yang saya buat tentang materi mazhab Syafi'i. Berikut ini beberapa pokok permasalahan yang akan kita bahas, yaitu 1. Apa itu mazhab? 2. Bagaimana sejarah mazhab Muhammad Idris Syafi'i? 3. Tahap-tahap pembentukan mazhab Muhammad Idris Syafi'i. 4. Dasar-dasar pemikiran Muhammad Idris Syafi'i. 5. Kaul qadim dan kaul jadid dalam perkembangan fikih al-Syafi'i. Dengan tujuan penulisan: 1. Untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. 2. Untuk mengetahui apa itu mazhab. 3. Mengenal lebih dekat lagi dengan seorang Imam Syafi'i. 4. Menambah pengetahuan dan wawasan di dunia Islam. Baiklah, langsung saja ke materi. Pengertian mazhab. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Istilah mazhab secara umum dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk merujuk kepada suatu aliran tertentu dalam suatu disiplin ilmu atau filsafat. Berikutnya sejarah mazhab Muhammad Idris Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalibi Al-Quraisy atau disingkat dengan Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni. Saya ulangi. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada 28 Agustus 767 Masehi. Ibunya bernama Fatimah dan ayahnya bernama Idris Asy-Syafi'i. Beliau seorang yang amat petah lidah, kuat dalam berhujah, amat jelas ketika menerangkan, berwawasan luas, memiliki kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berpikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu. Beliau juga mampu menghimpun berbagai dalil syariat yang berbeda, baik dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i juga telah meletakkan prinsip-prinsip dasar ijtihadnya dalam Ar-Risalah yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu usul fikih. Pada tahap pertama, Imam Syafi'i membangun kaul qadimnya pada tahun 183 Hijriah di Irak ketika berusia 34 tahun melalui karyanya Al-Hujjah. Kitab yang berisi kaul qadim Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh 4 orang muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Syur, Az-Zafarani, dan Al-Karabisi. Di antara keempat riwayat ini, Az-Zafarani menjadi riwayat kaul qadim Imam Syafi'i yang paling autentik. Pada tahap kedua, Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 195 Hijriah dan mengarang Ar-Risalah yang ditulis sebagai landasan ilmu usul fikih. Imam Asy-Syafi'i menulis kitab tersebut
untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam Al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dalil dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Jima'. Saya ulangi, dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Penjelasan mengenai nasah dan masuk dan derajat dalil yang am dan khas. Setelah Imam Syafi'i selesai menyusun, dia mengirimkan buku Ar-Risalah tersebut kepada Ibnu Mahdi. Usai membacanya, Ibnu Mahdi berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Allah telah menciptakan orang seperti lelaki Imam Syafi'i ini. Kitab Ar-Risalah telah membuat saya sedemikian takjub, karena dengan membacanya, saya telah menyaksikan perkataan seseorang yang amat cerdas, fasih, dan sangat santun. Oleh karenanya, saya berdoa semoga kebaikan selalu berlimpah kepadanya." Selanjutnya, tahap-tahap pembentuk mazhab Muhammad Idris Syafi'i. Al-Nahrawi membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Al-Syafi'i kepada 4 periode, yaitu 1. Tahap persiapan. Persiapan bagi lahirnya mazhab Al-Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 197 Hijriah sampai dengan kedatangannya yang kedua ke Baghdad tahun 195 Hijriah. Sebagaimana disinggung di atas, setelah Imam Malik wafat, Al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Dengan demikian, kehidupan keilmuannya beralih dari dunia teori ke dunia penerapan di lapangan. Keberadaannya di lapangan menuntut perhatian lebih bila dibanding dengan periode penuntut ilmu. Di sini perhatian tidak mungkin lepas dari berbagai faktor, kondisi, dan situasi ekonomi, politik, dan sosial yang ada. Dalam penerapan teori-teori murni yang dalam kajian dinilai terbaik, kadang-kadang harus mengalami semacam penyesuaian demi mendapatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan syariat. Al-Nahrawi merupakan faktor yang penting mendorong dan sekaligus membantu Al-Syafi'i membentuk suatu mazhab fikih sendiri. Pada gilirannya, ia melakukan perbandingan untuk mendapatkan sisi-sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihad al-ra'yi maupun al-hadis. Kaidah-kaidah yang terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini diolah dan dirumuskan dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya. 2. Periode pertumbuhan. Tahun 195 Hijriah, pada saat kedatangannya yang kedua ke Baghdad, sampai dengan tahun 199 Hijriah, saat ia pindah ke Mesir, bisa disebut sebagai periode pertumbuhan bagi mazhab Al-Syafi'i. Ketika Al-Syafi'i datang kembali ke Baghdad, ia tidak datang sebagai penuntut ilmu, melainkan sebagai ulama yang telah matang dengan konsep serta pemikiran-pemikiran sendiri. Kini ia memperkenalkan pandangan-pandangan fikihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan. Mazhab baru itu digelarnya di Baghdad yang sejak lama dikuasai dan dijadikan sebagai pusat pengembangan oleh aliran al-Ra'yi. Pendapat dan fatwa-fatwa fikih yang dikemukakan pada periode ini dikenal dengan sebutan Qaul Qadim. Selama kira-kira 2 tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih dan Al-Hujjah dalam bidang fikih. Kitab Al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi Qaul Qadim Al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad. 3. Periode kematangan. Ahmad Amin mengemukakan bahwa mazhab Al-Syafi'i kurang mendapat sambutan di Irak dan tidak mampu bersaing dengan mazhab Hanafi yang tokoh-tokohnya akrab dan berpengaruh terhadap penguasa. Senada dengan ini,
Ibnu al-Bassaz mengatakan bahwa fatwa-fatwa al-Syafi'i yang dituangkannya di dalam kitab-kitab selama di Baghdad itu banyak yang dibantah oleh para murid Muhammad ibnu Hasan. Mereka mendesak posisinya dengan mengungkapkan kelemahan-kelemahan fatwanya. Di samping itu, menurut Ibnu al-Bazzaz, kelompok al-Hadis pun tidak menerima al-Syafi'i. Bahkan mereka menuduhnya sebagai penganut Mu'tazilah karena tidak mendapatkan pusaran di Irak. Lalu ia pergi ke Mesir di mana tidak ada ulama atau fuqaha yang dapat mengimbanginya. Namun seperti dikemukakan oleh Al-Nahrawi, alasan ini pun kelihatannya kurang berbobot karena tidak sejalan dengan kepribadian Al-Syafi'i yang terkenal kuat itu dan bertentangan pula dengan sukses besar yang diraihnya ketika pertama kali memperkenalkan mazhabnya di Baghdad. Menurut Al-Nahrawi, alasan yang lebih tepat adalah persoalan menyangkut politik sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra. Menurutnya, kepergian Al-Syafi'i itu terkait dengan dua hal. Pertama, pengaruh besar bangsa Parsi terhadap Khalifah Al-Ma'mun. Bangsa Parsi berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan yang telah dikuasai oleh unsur Parsi itu. Kedua, karena Al-Ma'mun seorang ahli ilmu kalam, bahkan filosof, sangat akrab dengan kalangan Mu'tazilah. Mereka yang dekat dan selalu hadir di majelisnya. Al-Syafi'i yang sangat tidak suka terhadap mutakalim dan cara berpikir Mu'tazilah itu merasa lebih baik menjauhi mereka dan pergi ke Mesir. Berbagai proses telah berlalu. Pada periode inilah mazhab fikih Al-Syafi'i mencapai tingkat kesempurnaan sebagai mazhab yang utuh, hidup, dan mempunyai daya gerak menuju pengayaan yang akan terjadi sesuai dengan tuntutan perkembangan pada periode selanjutnya. 4. Periode pengembangan dan pengayaan. Periode ini berlangsung sejak wafatnya Al-Syafi'i sampai dengan pertengahan abad ke-5 atau bahkan abad ke-7 menurut pendapat sebagian ahli. Para murid dan penerus Al-Syafi'i dari berbagai generasi yang telah mencapai derajat ijtihadnya dalam keilmuannya terus melakukan istinbat hukum untuk masalah-masalah yang timbul pada masa mereka atau yang ditimbulkan sebagai perandaian. Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi, dan menyebarkan mazhab Al-Syafi'i sehingga ia dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan mazhab-mazhab lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan istinbat, kajian, dan diskusi antara sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari mazhab lain, para ulama Syafi'i pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis. Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, risalah, talik, matan, muktasar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah mazhab tersebut dengan kitab-kitab. Selanjutnya ada dasar-dasar pemikiran Muhammad Idris Syafi'i. 1. Al-Quran. Al-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran membawa petunjuk menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Quran adalah hujah, yaitu dalil atau argumen dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat terkait dengan pengetahuannya tentang isi Al-Quran. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui Al-Quran, sedangkan orang yang jahil adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, baik yang diperoleh dari nas, yaitu penegasan ungkapan, maupun melalui intinbat, yaitu penggalian hukum. Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Al-Quran.
Sesungguhnya Al-Syafi'i telah melakukan kajian secara luas dan mendalam tentang berbagai aspek Al-Quran. Akan tetapi, di sini hanya akan dikemukakan beberapa pokok pikirannya tentang kitab suci tersebut. 2. As-Sunnah. Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan hadis, Al-Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadis sebagai dalil hukum, sikap, pendirian, dan pandangannya terhadap sunnah. Dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumentasi, ia mendukung kehujahan sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar Nasir al-Sunnah atau pembela sunnah ketika berada di Baghdad. Dengan mengambil sikap menengah di antara hal ra'yi dan al-hadis, ia memberikan batasan yang jelas tentang hakikat sunnah dan menetapkan persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu riwayat dapat diterima. Secara umum, kaidah-kaidah yang dirumuskannya tentang hadis dianggap sebagai sumbangan pemikiran penting dalam kajian hadis dan hukum Islam, serta berpengaruh besar pada masa-masa selanjutnya. Ketiga, al-ijma'. Dalam masalah-masalah yang diatur secara tegas dalam Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahan keharusan untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang. Kemudian orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai pada kesimpulan yang sama, sehingga terbentuklah suatu kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut ijma' dan dipandang sebagai hujah, mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya suatu ijma', kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai. Selanjutnya, 4. Qiyas. Sesungguhnya qiyas dan ra'yu bukanlah sesuatu yang baru pada masa Al-Syafi'i. Qiyas telah dikenal dan digunakan sejak awal masa oleh para sahabat Abu Bakar dan Umar. Berikut adalah pokok-pokok pikiran Al-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah tentang qiyas, antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa setiap kasus yang terjadi atas seorang muslim pasti ada hukumannya. Kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk ke arahnya dan hukum itu dapat dicari dengan ijtihad. 2. Bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar secara zahir, nah hanya berlaku bagi orang-orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama, sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. 3. Qiyas itu ada dua tingkatan. Pertama, sesuatu yang dikiaskan itu tercakup oleh pengertian atau kasus pokok, sehingga tidak akan adanya perbedaan dalam mengkias. Kedua, sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan beberapa kasus pokok. Dalam hal ini, ia harus dikiaskan kepada kasus pokok yang paling mirip dengannya. Namun orang-orang mungkin akan berbeda pendapat dalam menentukannya. 4. Hukum masalah yang tidak ada nasnya harus dicari dengan kias, namun kita hanya diberi bani dengan apa yang kita anggap benar, dan kebenaran itu bertingkat-tingkat sesuai kekuatan tunjukkan dalil-dalilnya. 5. Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing, sebab pada lahirnya itulah yang benar baginya. Walaupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar. Akan tetapi, jika seseorang ulama telah berijtihad dengan meneliti dalil-dalil seraya memohon pertolongan dan taufik dari Allah, ia telah melaksanakan kewajibannya. 6. Sekalipun dalam keadaan tidak mampu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya,
orang tidak boleh bertindak hanya berdasarkan ra'yu atau pendapat pribadi semata-mata tanpa dalil. Selanjutnya, ada kaul kadim dan kaul jadid dalam perkembangan fikih al-Syafi'i. Sesuai dengan tahap perkembangan mazhab, para penerus al-Syafi'i itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu para perawi kaul kadim yang belajar kepadanya di Baghdad dan perawi kaul kadim yang belajar di Mesir. Dengan demikian, pada masa-masa awal pengembangan mazhab al-Syafi'i berlangsung pada dua pusat dengan corak yang berbeda. Baghdad dengan corak kadim dan Mesir dengan corak jadid. Seperti pada periwayatan lisan, proses perpaduan kedua kelompok kaul itu juga terjadi pada penulisan kitab-kitab. Kalau kitab-kitab periode pertama hanya memuat satu kelompok kaul, tampak bahwa karya-karya yang lahir pada masa berikutnya telah meliputi kaul kadim dan kaul jadid. Adanya dua kaul yang berbeda untuk masalah yang sama tentu merupakan kasanah yang sangat berharga dalam kajian. Akan tetapi, hal itu justru dapat menyulitkan dalam lapangan fatwa yang menghendaki kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya tarjih, memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Selanjutnya, hal itu menuntut pola adanya kriteria tertentu sebagai acuan tarjih. Demikianlah kaul kadim dan kaul jadid terus menjadi bahan kajian dalam mazhab Syafi'i. Setelah melalui masa yang panjang, ternyata ada beberapa kaul kadim yang secara umum dianggap lebih sahih daripada kaul jadid. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang telah menciptakan mahakarya di dunia Islam. Dasar-dasar pemikirannya terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan mazhab Syafi'i lebih tertumpu kepada elastisitas dan keakuratan dalil dan logika yang menjadi acuannya sehingga dapat berkembang sampai kini. Mazhab agama Islam yang paling banyak dianut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah mazhab Asy-Syafi'i. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni dengan memiliki penganut sekitar 50% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi di negara Malaysia dan Brunei. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan materi tentang mazhab Imam Syafi'i. Diharapkan bagi kalian agar lebih memahami lebih dalam lagi tentang makalah ini, karena saran dan kritik yang membangun dari kalian selaku penonton sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah saya selanjutnya. Semoga makalah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.